Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya harap semua murid ambil waktu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini kita berada di semester 1, di bab yang pertama dengan tema Hidup Beriman. Hal pertama, kita akan membahas tentang arti iman. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Jadi, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong untuk mewujudkan pengharapannya itu. Sifat iman itu aktif, artinya kita percaya akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu dapat melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Contoh, kepercayaan tentang Tuhan Yesus Kristus yang belum pernah kita lihat secara fisik. Namun, kita percaya kepadanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang percaya. Jadi, dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Hal kedua, kita akan membahas contoh tokoh Alkitab yang beriman kepada Allah. Yang pertama, kita akan belajar dari Nuh. Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan kepadanya, banyak orang memperolok dirinya, bahkan menganggap Nuh tidak waras. Namun, imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari warga sekitarnya. Nuh menyelesaikan pembuatan bahtera. Setelah itu masuk ke dalam bahtera. Dan akhirnya, Nuh dan seisi keluarganya selamat dari air bah. 2. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum diketahuinya, Abraham taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Abraham pergi tanpa kejelasan arah dan tujuan. Dia hanya mengandalkan janji Allah dan tetap memegang teguh janji Allah. Dan Tuhan menggenapi janjinya terhadap Abraham karena melihat iman dalam diri Abraham. Hal ketiga, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita akan buka dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Dalam ayat ini, menekankan bahwa iman terarah seluruhnya ke masa depan, yaitu kepada keselamatan. Iman menjadi sumber keteguhan hati dan kekuatan yang luar biasa, yaitu percaya akan kesetiaan Allah bahwa Dia pasti menggenapi janji-janjinya. 2. Kita akan buka dalam Yakobus 2 ayat 14-17. Saya berharap semua murid membaca ayat firman Tuhan ini di rumah. Iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup dan tidak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat.
tetapi juga mendorong ketaatan kepada Tuhan Yesus. Iman yang sejati selalu menyatakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan perbuatan belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkannya. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, iman berarti percaya kepada Allah. 2, janji Tuhan pasti digenapi. Jadi, apapun yang terjadi, tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, kerjakan semua tugas dengan baik, dan ingat, setelah selesai belajar, semua murid harus berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.